Gimana sih cara yang baik untuk memperlakukan orang lain? Kalau misalnya ini mungkin sederhana dan lo bahkan mungkin langsung kepikiran gitu sekarang. Be nice, jadi pendengar yang baik dan berusaha ngerti aja gitu sebenarnya apa yang mereka mau. Tapi coba kita ganti sedikit pertanyaannya. Gimana sih cara yang baik untuk memperlakukan diri kita sendiri? Mungkin lo sebenarnya tahu gitu caranya. Ya be nice gitu to yourself. Tapi kalau misalnya lo ngeklik video ini, mungkin lo kesulitan buat ngelakuin itu. Beberapa karena penyesalan, beberapa karena mungkin ngerasa kurang, mungkin juga karena kegagalan masa lalu. Ya siapa juga sih yang mau kan baik-baik gitu sama orang yang gagal. Jadinya ya lo kayak sekarang ini gitu mungkin keras banget ke diri lo sendiri. Salah dikit kritik, nggak bener sedikit kritik lagi. Bahkan sampai lo sendiri mungkin ngerasa benci aja gitu sama diri lo sendiri. Dan makanya di video ini lo akan belajar how to treat yourself well. Gimana caranya lo bisa mencintai diri sendiri. Sambil itu gue juga akan memperkenalkan 1% Blog Competition Jilid 2 yang akan berlangsung tanggal 10-16 Juni ini. Banyak saran-saran bertentangan ketika kita mikirin soal gimana cara terbaik untuk memperlakukan diri kita sendiri. Lo mungkin yang percaya kalau misalnya yang penting itu lo pede gitu dan motivated. Makanya hobi lo itu nyemangatin diri sendiri dengan video motivasi, misalnya. Ada yang bilang yang penting tuh humble dan stoic man. Ada juga yang bilang lo mestinya keras gitu sama diri lo sendiri. Well, lo mungkin termasuk ke salah satu dari 3 yang gue sebutin itu. Dan to be honest, ya hidup lo gimana lo sih. Tapi hari ini gue akan ngebahas dari sudut pandang sains. Kalau menurut sains, gimana sih cara paling tepat untuk menghadapi diri lo? Jawabannya sebenarnya sederhana banget, men. Perlakukan diri lo seperti seseorang yang ingin lo tolong. Udah, itu aja. Well, first of all, mungkin ini menurut lo jawaban yang gak se-mind-blowing dan se-motivating itu. Mungkin lo expect gue akan ngomong kayak semacam, perlakukan diri lo seperti calon raja. Karena dengan demikian lo akan layak jadi raja. Ya, tapi jawabannya bukan itu. Dan actually, it makes a lot of sense gitu. Karena ini sering banget gitu terlupakan sama kita. Lo mungkin sering nawarin bantuan ke orang lain misalnya. Kalau ada apa-apa, hubungin gue aja, kata lo. Tapi seberapa sering gitu lo ngubungin orang lain ketika lo butuh? Lo mungkin selalu setia ketika temen lo lagi di masa-masa berat. Tapi lo kadang-kadang juga nggak sesimpatik itu sama diri lo sendiri ketika lo lagi kena masalah. Malah kadang-kadang sampai teman-teman lo yang mesti ngingetin lo. Dan lo juga mungkin gitu ya, lo sibuk ngurusin kehidupan orang lain, ngebenerin kehidupan orang lain, padahal hidup lo juga berantakan. Jadi ya, it makes a lot of sense untuk memperlakukan diri lo seperti orang yang emang lo peduli. Karena ya lo membuat hidup mereka menjadi semakin baik dan lo ingin melakukan hal yang sama ke hidup lo. But it gets interesting actually. Karena menurut Kristin Neff, profesor di University of Texas, basically manusia itu emang gitu. Sebagai manusia, kita punya sistem di otak yang emang bisa merasakan simpati gitu ke orang lain. Itu nggak harus lo latih, itu udah ada default gitu di otak lo. Dan masalahnya adalah ketika yang dapat masalah itu, diri lo sendiri. Yang nyala, itu bukan bagian otak itu, tapi bukan lain yang nyala adalah justru fight or flight sistemnya lo. Sekarang, lo bayangin, lo harus fight, tapi masalahnya itu dari diri lo sendiri. Dan akhirnya yang muncul adalah kita menyerang diri sendiri, mengkritisi diri habis-habisan. So that's why selalu ada suara kurang ajar sebenarnya ke diri lo sendiri, dari dalam diri lo. Oke gitu, jadinya gimana dong Vic kalau kayak gitu? Nah makanya gitu, perlakukan diri lo seperti seseorang yang lo ingin tolong. Ketika lo mikirin soal diri lo sendiri, it's actually better untuk mikirin diri lo sebagai pihak ketiga justru. Nah, tapi nggak sembarangan pihak eksternal juga sebenarnya. Jadi ada sudut pandang optimal yang lo bisa ambil ketika lo lagi menghadapi masalah tertentu. Dan hari ini, kita akan bahas 3. Yang pertama, pikirin dari sudut pandang sahabat ketika lo mau bikin keputusan. Dan Riley, profesor psikologi dan behavioral economics di Duke University, dia memperhatikan sebuah pola menarik dalam hubungan kita sama orang terdekat. Dia ngelihat bahwa ketika kita merekomendasikan sesuatu gitu ya untuk orang lain, kita nggak mikirin tentang emosi dan keadaan diri kita sendiri. Kalau mengutip kata-katanya si Dan Ariely sendiri,
we actually think a bit more distant from the decision and often we make the better decision because of that. Gue nggak terlalu bisa menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia yang enak gitu untuk didengar. Tapi coba lo pikirinnya kayak gini aja. Ketika sahabat lo minta saran ke lo gitu ya, gede banget kemungkinannya bahwa lo akan berusaha untuk ngasih saran yang objectively bener. Beda sama misalnya gitu ya, lo ngasih saran ke gebetan. Ya lo mungkin akan lebih milih saran yang mungkin menguntungkan gitu, tapi untuk diri lo. Jadi ketika lo lagi bikin keputusan dan lo stuck gitu ya, coba pikirin, gimana kalau misalnya sahabat lo yang kena masalah ini? Apa yang akan lo sarankan ke doi? Terus lakuin. Oke, itu kalau misalnya soal decision making. Sekarang, kalau soal kesehatan. Kalau soal kesehatan, pikirin apa yang akan lo lakukan ke binatang peliharaan ketika mikirin kesehatan. Mungkin ini kedengarannya aneh, tapi gue yakin, kalau misalnya lo punya peliharaan, lo bisa relate sama ini. Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang itu memberikan makanan yang lebih sehat untuk peliharaan dibandingin makanan untuk mereka sendiri. Bahkan bukan cuma itu, orang-orang juga lebih taat ketika ngasih obat untuk peliharaan dibandingin buat mereka sendiri. Ya tapi pastinya gue nggak akan bisa nyuruh lo untuk kebayangin kalau misalnya lo itu peliharaan orang gitu. Instead, yang gue saranin adalah coba lo bayangin diri lo itu sebagai caretaker peliharaan lo. Ya bayangin aja gini, kalau misalnya lo sakit, ntar lo jadi susah gitu buat ngerawat peliharaan lo. Makanya sebagai caretaker, lo juga harus care sama diri lo sendiri. Sudut pandang itu yang lo harus tekankan. Oke, itu yang kedua. Sekarang kita ngomongin soal hal yang lebih philosophical, kebahagiaan. Kalau soal kebahagiaan, pikirin nasihat nenek. Apa nih? Kenapa kayak gitu? Nih, kalau misalnya lo sering dengerin 1%, lo pasti ngeh kalau misalnya kebahagiaan itu asalnya dari kepala lo, dari otak lo, dari apa yang lo pikirin. Dan hal yang paling menghalangi lo ke sana adalah ya omongan-omongan lo ke diri sendiri. Pikiran-pikiran negatif lo, ketidakmampuan lo untuk move on, keraguan diri lo ke diri lo sendiri. Dan masalahnya adalah lo nggak bisa juga gitu ngatur kapan pikiran-pikiran ini akan datang. Ditambah sistem fight or flight yang tadi kita omongin, lo kadang-kadang emang nggak bisa banget ngandelin diri lo sendiri bahkan buat ngilangin perasaan-perasaan ini. Nggak bisa, kalau misalnya lo nggak tahu caranya. Coba bayangin orang yang lo tahu, dia itu care banget sama lo. Coba lo pikirin apa yang akan mereka bilang ke lo, soal lo. Bayanginnya, orang yang ketika lo gagal, itu mereka nggak semerta-merta ngejudge lo. Mereka akan, justru yang pengen lo bayangin adalah mereka yang akan mendengarkan kenapa lo ngerasa gagal. Dan jadi orang pertama yang berusaha untuk menenangkan lo. Caring and forgiving. Hal yang kita kadang-kadang nggak sempat juga kasih ke diri kita sendiri. Contohnya gini deh, coba bayangin gitu ya, ketika lo lagi gagal diet misalnya. Lo stres, lo sedih gitu karena lo punya kerjaan gak maksimal. Dan akhirnya karena lo lagi stres kayak gitu, akhirnya lo ngemil. Kebablasan dan udahnya gitu, lo ngerasa tambah gagal. Lo tambah stres, tambah sedih lagi. Coba pikirin suara nenek lo atau siapapun yang sangat berarti untuk lo. Dan dia bilang mungkin kayak, sayang, aku tahu kamu ngemil tadi karena kamu itu lagi sedih, kamu lagi stres. Dan kamu mungkin pikir itu akan menenangkan kamu. Tapi ya akhirnya kamu malah sekarang ngerasa tambah gagal. Aku mau kamu bahagia. Jadi coba deh kamu jalan-jalan keluar. Sekalian ngilangin penat juga kan? Dan ya iya udah gitu. Sesederhana itu langkah untuk mencintai diri kita sendiri. Letakkan diri kita di posisi orang yang kita sayang. Posisi yang kadang-kadang kita sendiri terlalu gengsi untuk naruh diri kita. Dan semua itu, 3 hal itu akhirnya bermuara ke satu hal. Mencintai diri sendiri unconditionally. Ujungnya, semua orang akan punya kegagalan. Kekurangan itu udah pasti, penyesalan apalagi. Kalau misalnya lo mencintai diri hanya ketika lo sukses, you're playing a game you cannot win. Padahal, lo nggak harus berhasil terus kok untuk dicintai sama diri sendiri. Cinta yang bersyarat, itu akan ada ujungnya. Padahal, ujung-ujungnya, apapun yang terjadi, lo akan tetap aja layak dicinta. Seenggaknya sama diri lo sendiri. Dan itu semua dimulai dengan menjadi pihak yang baik gitu untuk diri kita sendiri. Lihat gimana baiknya lo ke sobat lo, ke piaraan lo kalau misalnya lo punya, ke nenek lo, ke orang yang paling berarti buat lo. Marilah kita mulai melihat diri kamu seperti mereka melihat kamu.
nggak serumit yang lo bayangin kan untuk mencintai diri sendiri. Dan dari situlah perjalanan mencintai diri sendiri versi gue dimulai. Sekarang gue mau dengar versi lo. Lebih tepatnya gue mau baca cerita lo lewat 1% blog competition. 1% blog competition kali ini mengambil tema cinta tanpa syarat untuk diriku. Lo boleh mengikut sertakan tulisan blog dengan topik pemahaman diri, penerimaan diri, dan kesadaran diri. Asal masih relate sama tema yang tadi, it's fine, it's okay. Periode pengumpulan naskah akan berlangsung dari tanggal 10 sampai 16 Juni 2020. So, seharusnya kalau misalnya video ini udah tayang, lagi ada di tengah-tengah nih. Lagi ada di tengah-tengah masa submission. Untuk pemenangnya gue udah siapin hadiah spesial dan tulisannya akan kita jadiin naskah video 1%. Kita akan cantumin juga link blog lo di video yang berkaitan supaya cerita indah lo dibaca sama banyak orang. Buat info lebih lanjut kayak persyaratan, cara pengumpulan naskahnya kayak gimana, lo bisa akses di link yang udah gue taruh di description box dan di comment section. Nah, about self-love. Gue sendiri dulu punya love-hate relationship gitu sama self-love, self-care, dan sebangsa-bangsanya itulah. Karena gue selalu merasa dulu bahwa self-love dan self-care itu dijadiin alasan gitu kadang-kadang sama orang-orang. Ketika mereka menjadi biang masalah gitu ya, misalnya buat orang lain, masih ada aja orang yang mengatasnamakan self-love. Gue harus mengutamakan diri sendiri dulu. Terus ya udah gitu, being a jerk buat orang lain. Dulu gue mikirnya kayak gitu. Sekarang ya udah cukup tertantang lah pikiran itu. Selain itu gue juga dulu adalah orang yang percaya bahwa being critical to oneself is actually good. Karena ya basically gue adalah orang yang percaya kalau misalnya lo nggak mau disusahin sama dunia, berarti lo harus disusahin sama lo sendiri dulu. Nah, siapa nih yang punya pikiran kayak gini juga? Dan hasilnya ya iya gitu, gue jadi orang yang lebih rajin, gue lebih perfeksionis, dan I noticed bahwa orang-orang juga memandang gue lebih reliable. Tapi yang mereka nggak tahu, gue jadi terus-terusan ngerasa insecure. Karena ya basically gue nggak ngasih ruang untuk diri gue memaafkan diri sendiri. Jadinya yang gue cari adalah validation. Mau dari dalam, mau dari diri gue sendiri, mau dari luar, dari orang lain. Gue terus-menerus mencari validasi. Validasi bahwa gue bisa, gue bener, gue mampu, gue berhasil. Gue akhirnya menuntut diri gue untuk selalu jadi yang terbaik, selalu berhasil. Dan inilah masalah dari mencari validasi. Akan ada saat di mana lo akan gagal dapetin itu. Dunia nggak selalu diisi sama kemenangan. Dan ketika lo gagal, let me tell you, itu nggak enak banget rasanya. Lo pernah lihat nggak hewan kelaparan lagi nyari makan? Ya kayak gitulah gue ketika gue abis gagal dan abis-abisan mencari keberhasilan lagi. Sampai akhirnya, gue kena tsunami. Ya lo tau lah ceritanya. Dan gue mesti terpaksa pergi ke psikolog. Dan disitulah gue akhirnya menemukan titik terang. Dimana gue menyadari bahwa ketika gue nggak mencoba untuk memaafkan diri sendiri, ya dendam itu akhirnya menumpuk di dalam diri gue. Dan basically gue jadi benci aja sama hidup gue. Dan semua keberhasilan gue, semua keberhasilan lo, semua keberhasilan semua orang, itu nggak ada artinya lagi ketika lo benci sama diri sendiri. Dan gue dari hati yang paling dalam, nggak mau lo harus merasakan hal yang sama. Karena siapa satu-satunya orang yang 24 jam selalu akan ada untuk merawat dan menemani kamu sendiri? Ya kamu. Jadi tolonglah diri kamu sendiri. Ya udah, gue tunggu cerita lo kalau misalnya kayak gitu. Gue Vicky, see you in the next video.